Saya itu selain sebagai pejabat publik, juga pejabat politik. Boleh dong saya dong. Nah, ini kan soal yang sangat naif dan basic sekali. Kita itu negara, rakyat Indonesia negara itu membayari dia sebagai presiden 24 jam. Kita bayari dia itu 24 jam loh. Nggak bisa kita, mohon maaf ya, ini contoh doang ya, bukan niat apa rencana gitu ya. Nggak bisa kita cegat dia di jalan, kemudian kita kerjain, lalu ketika polisi menangkap orang, "Kamu mencelakai presiden." "Enggak, saya sedang berusaha mencelakai bapaknya Gibran." Nggak bisa. "Kamu mau mencelakai presiden." "Enggak, saya sedang berusaha mencelakai mertuanya Bobby." Nggak bisa, dia 24 jam presiden. Untuk itu negara ngasih segala macam fasilitas, pampres segala macam 24 jam. Kalau dia mengatakan, "Saya selain jadi pejabat publik juga pejabat politik." Lalu jam berapa dia jadi pejabat publik, jam berapa dia jadi pejabat politik? Kenapa kalangan intelektual seperti yang di CSIS dan di lembaga survei itu yang berulah bangsa kita ini? Karena mereka membuat survei itu memang untuk mencari uang. Jadi saya jelaskan begini, eh, tapi namun demikian saya bilang kepada rakyat Indonesia, kita bersyukurlah orang kayak Denny J, kayak Mujani, kayak Kodari itu lahir setelah reformasi. Kalau dia lahir setelah Sumpah Pemuda, maka dia sudah dewasa tahun 45. Kemudian Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, dia pasti bikin survei. Rakyat Indonesia ikut Belanda apa ikut Soekarno? Pasti ikut Belanda. Kriterianya. Jadi disebutkan ini. Dan menarik sekali bahwa bagaimana kekuasaan kalau pinjam istilah Rocky itu menafikan akal sehat gitu loh. Dengan cara segala macam, ini kan belum waktunya. Nanti belum pendaftaran. Padahal kemarin pagi saya bicara sama Mas Adi, ternyata undang-undang kita pemilu itu dilaksanakan paling lambat 20 bulan. Jadi bukan pendaftaran, hitungannya 20 bulan. Nah, sekarang berarti sudah masuk 20 bulan sebelum pencoblosan. sebelum pemungutan suara. Kalimatnya begitu. Nah, itu menarik sekali. Jadi saya ingin mengutip Mas Adi waktu kemarin kita ngobrol. Dia orangnya baik ya, berhusnuzon ya. Saya bilang dia nggak mau tahu Mas. Bukan nggak mau tahu, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Jadi untuk hal yang ini kan yang dipaparkan Bang Radar ini kan bagus sekali tuh. Memang perlu pemahaman yang lebih ya, sehingga kalimat Mas Adi lebih tepat. Memang dia nggak ngerti gitu, bahwa dia harus berlaku adil. Karena itu tanggung jawab negara. Negara itu adalah presiden dan segala aparatnya. Tapi dengan sangat naif dia mengatakan ketika wartawan bertanya, "Kok Nasdem Surya Paloh nggak diundang?" Waktu dia mengumpulkan 6 ketum parpol itu. Lalu dengan sangat naif dia mengatakan, "Loh, kan Pak Surya sudah punya koalisi sendiri. Ini kan kita mau bicara strategi. Itu kan sudah bicara kami dan kamu. Kami dan kalian berhadapan." Dan dia tidak bisa membedakan dengan kalimat berikutnya, "Saya itu selain sebagai pejabat publik juga pejabat politik." Boleh dong saya dong. Nah, ini kan soal yang sangat naif dan basic sekali. Kita itu negara, rakyat Indonesia negara itu membayari dia sebagai presiden 24 jam. Kita bayari dia itu 24 jam loh. Nggak bisa kita, mohon maaf ya, ini contoh doang ya, bukan niat apa rencana gitu ya. Nggak bisa kita cegat dia di jalan, kemudian kita kerjain, lalu ketika polisi menangkap orang, "Kamu mencelakai presiden." "Enggak, saya sedang berusaha mencelakai bapaknya Gibran." Nggak bisa. "Kamu mau mencelakai presiden." "Enggak, saya sedang berusaha mencelakai mertuanya Bobby." Nggak bisa, dia 24 jam presiden. Untuk itu negara ngasih segala macam fasilitas, pampres segala macam 24 jam. Kalau dia mengatakan, "Saya selain jadi pejabat publik juga pejabat politik." Lalu jam berapa dia jadi pejabat publik, jam berapa dia jadi pejabat politik? Jam 9 sampai jam 5 gitu pejabat publik. Lalu jam 6 sampai pagi dia pejabat politik? Ya enggak juga gitu loh. Nah, soal-soal sesederhana ini aja dia nggak ngerti. Ngeri kali, ya gitu Mas Adi, monggo. Oke, jadi boleh aku nambahin. Sebentar. Jadi begini. Jadi persoalan bangsa kita ini, Ersub, adalah persoalan kebrengsekan kalangan intelektualnya. Yang merusak bangsa Indonesia ini kalangan intelektual. Yang merusak demokrasi itu kalangan intelektual. Kayak contoh yang di CSIS.
tiba-tiba dia gagasannya adalah biarkan 2 pasang capres saja ini. Ini kan merusak demokrasi, kemudian mereka kan juga punya lembaga survei. Nah, jadi waktu saya, tempo hari ngobrol sama Anies, saya bilang, saya hormat sama dia karena sikap dia terhadap lembaga survei itu clear. Dia nggak peduli, saya bilang itu bagus begitu. Jadi yang merusak demokrasi kita ini lembaga-lembaga survei itu juga, Bung Hersuk. Jadi mereka ini dalam istilah saya ini, parasit-parasit demokrasi, benalu demokrasi. Mereka mencari kehidupan kemakmuran di pohon demokrasi. Pohon demokrasinya meranggas gara-gara mereka itu. Mereka happy-happy aja dengan dapat uang dari survei, ada uang korupsi dipakai buat bayar mereka. Nah, saya bilang begini, kenapa kalangan intelektual seperti yang di CSIS dan di lembaga survei itu yang merusak bangsa kita ini? Karena mereka membuat survei itu memang untuk mencari uang. Jadi saya jelaskan begini, tapi namun demikian saya bilang kepada rakyat Indonesia, kita bersyukurlah orang kayak Denny J, kayak Mujani, kayak Kodari itu lahir setelah reformasi. Kalau dia lahir setelah Sumpah Pemuda, maka dia sudah dewasa tahun 45. Kemudian Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, dia pasti bikin survei. Rakyat Indonesia ikut Belanda apa ikut Soekarno? Pasti ikut Belanda. Karena referensi bapak-bapak kita kan zaman normatif zaman Belanda. Jadi alhamdulillah nggak ada survei itu. Nah, kemudian kita di Surabaya nih, ketika sekutu datang, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Abbas dari Cirebon datang ke sini memimpin perlawanan terhadap sekutu, pasti mereka juga survei. Rakyat ikut Mbah Hasyim apa ikut sekutu, pasti menangkan sekutu. Karena sekutu datang ke sini kan sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, pemenang Piala Dunia lah gitu. Sementara Mbah Hasyim dan santri-santri ini kan tarkam-tarkam itu. Tapi kan faktanya bisa menang. Jadi kalau mengandalkan mereka, jadi alhamdulillah lah orang-orang ini lahirnya zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita nggak akan merdeka. Nah, jadi jadi itu sebabnya kenapa saya sangat menentang ini kalangan intelektual yang hanya menjadi parasit demokrasi. Seperti memang harus kita ingatkan CSIS dan kawan-kawan itu juga lembaga-lembaga survei itu. Sudahlah, stop lah. Bangsa ini kan harus segera bangkit. Jangan sesatkan lagi. Nah, kemudian persoalan pejabat-pejabat kita yang kemudian lebih banyak menyimpang, ya mereka-mereka itu inisiatornya, penasihat politiknya. Tadinya mereka juga tidak pernah berpikir akan curang. Jadi ketika dihasut oleh lembaga-lembaga ini kemudian menyimpang pakai uang korupsi, jadi makin berantakan. Jadi ya kita dalam forum ini kita ingatkan teman-teman di CSIS, stoplah, lebih baik kita memperbaiki demokrasi agar menghasilkan produk yang baik, yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Oke, Gitu Pak Dar. tadi Mas Radar menambahkan setelah itu nanti ke Bung Refli ya. Bung Refli closing ini, kalau enggak ini kita bisa sampai pagi ini ngobrolnya.